Halo pemirsa Suara TV, selamat datang di segmen Ruang Suara, podcast yang akan mengupas tuntas isu-isu yang masih hangat diperbincangkan. Bersama saya, Luisa, dan rekan saya Zaki, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Oke pemirsa Suara TV, kasus kali ini tuh sangat menyayat hati, miris banget. Karena korban-korbannya itu adalah warga negara Indonesia. Nah, salah satunya ini yang populer dibicarakan di mana-mana itu adalah bernama Soleh Darmawan yang merupakan lulusan Tata Boga nih. Dia diiming-imingi gaji ratusan juta, diberangkatkan ke luar negeri, awalnya ke Thailand, tapi akhirnya berakhir di Kamboja dan berakhir tragis. Nah, kalau misalnya flashback dulu nih ke negara Kamboja itu sendiri, saya tuh pernah dengar ya kalau negara ini tuh termasuk negara yang ketinggalan di Asia Tenggara. Dari segi sumber daya manusianya, dari ekonomi, pokoknya negaranya itu sangat-sangat kurang up to date. Nah, kemungkinan besarnya tuh sepertinya ya adanya kasus perjudian online ataupun perdagangan manusia ini dimulai dari masalah ekonomi gak sih? Iya. Oke, kalau berbicara latar belakang dari permasalahan yang ada dan dari sisi Kamboja kita bahas terlebih dahulu, mengapa sih praktek bisnis-bisnis gelap di Kamboja itu sangat amat marak bahkan sistematis? Sebetulnya ini ada efek dominonya. Efek domino pada sekitar Maret 1970-an, ketika itu Kamboja menghadapi krisis besar di mana partai militer dari Kamboja yang dipimpin oleh seorang jenderal, kalau nggak salah namanya Lon Nol, dan punya sekjen bernama Pot siapa gitu, dari partai komunis Khmer terhadap Pangeran Norodom Sihanouk. Dan selama proses kudeta tersebut itu melahirkan banyak sekali korban jiwa, di mana seperempat warga Kamboja yang berintelektual, warga Kamboja yang spesial itu dibunuh, digenosida. Dan hal tersebut itu memiliki efek domino ke depannya. Bahkan akhirnya perang saudara yang terjadi di Kamboja itu menemukan solusinya. Namun dampak-dampaknya tidak bisa terhindarkan. Karena seperempat warganya yang mempunyai kemampuan spesial itu terkena genosida, akhirnya mereka ketinggalan secara ekonomi, mereka ketinggalan secara kependidikan. Hal tersebutlah yang ngebuat Kamboja ini ketinggalan dan menjadi suatu ladang basah. Ladang basah bagi siapa? Ladang basah bagi para orang-orang kaya yang ingin investasi untuk membuka pariwisata judi di sana. Pariwisata, menarik. Dan pengusaha-pengusaha ini biasanya berasal dari Cina daratan. Karena kebetulan di Cina itu diilegalkan kalau untuk bermain judi. Mereka tentunya mencari dong pemerintah mana nih yang butuh uang, yang pemerintahnya pun juga korup, bermasalah, lagi kepepet juga ya. Betul, administrasinya bisa diakal-akali, masuklah Kamboja. Itulah akar permasalahan pertama. Dan hal ini yang namanya orang kepepet ya dong. Pemerintahnya kepepet, warga negaranya kepepet. Ya udah sah-sah aja lah buat nerima hal ini. Langsung gas masuk. Ada wadahnya kan, ada duitnya, simbiosis mutualisme tuh terjadi. Nah, iya sih, sepemikiran itu sih akar permasalahannya ya. Jadi di bidang sosial ekonominya kemiskinan terus meningkat dan tingkat kesehatan pun juga rendah di Kamboja ini. Bahkan orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi pun sudah dimusnahkan. Nah, salah satunya itu tadi balik lagi ke Soleh Darmawan itu. Nah, Soleh ini kan kalau nggak salah saya dengar tuh ada berkenalan tadi yang diiming-imingi oleh oknumnya itu bernama Sally dan juga Ade kalau nggak salah ya. Dan dibawa ke sebuah yayasan di Tanjung Priuk, dan di sana pokoknya diurusin tuh segala macam persyaratannya sampai bisa terbang awalnya ke Kamboja kan, tapi ternyata malah awalnya ke Thailand, ke Thailand dulu, ternyata ke Kamboja itu kan. Nah, berarti dengan kata lain nih ada
oknum-oknum dalam negeri kita sendiri, orang-orang kita Betul. sendiri nih Betul. yang campur tangan untuk menyukseskan para sindikat-sindikat di Kamboja itu ya. Betul. Gini, melihat kasus dari Soleh Darmawan bahwa dia dibawa atau dibantu, proses ini dibantu oleh dua orang pelaku bernama Sally, Sally dan juga adik Ade. tadi. Ini ada beberapa faktor yang terjadi. Melihat studi kasus pada tahun 2023, ketika itu Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 orang pelaku sindikat TPPO ini, dan dari 12 pelaku 9 diantaranya pernah menjadi korban perdagangan manusia itu sendiri. Menurut saya, kalau seandainya di Indonesia kalau terjadi perdagangan manusia di sana, undang-undang yang digunakan biasanya adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Oke, apa tuh? Tepatnya pada pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Perdagangan Manusia. Menurut saya, untuk mengakomodasikan apa yang terjadi ini bisa dijuntakan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Untuk apa? Tanpa melihat locus delicti-nya ya. Kenapa? Karena kebanyakan pelakunya pun orang Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjadi namanya jeruk makan jeruk ini lagi. Iya, betul. Oke. Dan ini yang pertama harus diatasi adalah mereka saling melindungi terlebih dahulu. Dari mereka yang saling melindungi, atas-atasnya para stakeholdernya, mereka yang permasalahan utamanya adalah korupsi ini harus ditindak habis. Karena balik lagi, kalau mereka terus-terusan korupsi, mereka mudah disogok, ya TPPO ini akan terus mudah masuk Indonesia itu sendiri. Iya, betul. Iya, benar. Saya setuju. Karena kalau misalnya ketika ada tindakan korupsi itu harus dua-duanya dari kedua belah pihak sih yang dihukum, biar ya itu tadi jerak, tidak sama sekali melakukan hal yang sama. Karena korbannya itu ibarat kata nanti saya oknumnya dan Anda yang akan saya jual gitu untuk ke luar negeri. Kan kita sedarah satu tanah air, tapi saling mengkhianati dengan cara menyakiti, menghilangkan salah satu organ saudara kita sendiri kan. Itu sangat amat miris. Dan tidak hanya organ, nyawa sekali. Iya, bisa sampai meninggal dunia kan. Betul. Akibat fatalnya. Dan itulah mungkin bisa menjadi refleksi dan tindakan nyata nih, ada aksi nyatanya untuk pemerintah Indonesia agar bisa memadati lagi nih, menstrikan lagi peraturannya itu, dan agar masyarakat kita itu aware dengan kasus-kasus ini supaya tidak memakan korban lagi. Betul. Dan ya itu tadi, cobalah gimana kita pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dengan gaji yang setara dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak perlu melalang buana ke luar negeri dan berakibat fatal gitu kan. Betul. Mungkin dari pembahasan yang sudah kita bahas, mulai dari latar belakang, fakta yang ada, dan contoh-contohnya peraturan yang kita bahas, saya ingin menambahkan sedikit atau penutup dari saya. Pertama yang saya minta adalah sesama warga Indonesia terlebih dahulu sebagai masyarakat biasa, ayo lindungi satu sama lain. Betul. Ingatkan satu sama lain. Ada faktor sosial yang bisa kita jaga di sini. Selain itu, kita juga minta tolong nih untuk para stakeholder, pemerintahan, pihak kepolisian, pihak TNI, pihak oknum-oknum dari imigrasi, tolonglah. Seberapa banyak nyawa lagi yang ingin Anda bantu hilangkan. Betul. Gunakanlah kuasa dengan bijaksana ya. Betul, karena seharusnya kita yang dibantu untuk dilindungi oleh mereka. Betul. Bukan malah mereka yang malah menjurumuskan ataupun membantu para penjahat mengeksploitasi kita. Betul. Dua hal tersebutlah, ayo kita bareng-bareng menjaga hal tersebut, maka saya rasa kasus TPPO ini bisa diatasi. Seperti itu. Itu paling penutup dari saya. Oke, sepertinya pemirsa Suara TV juga ingin bersuara nih. Boleh mungkin kalau misalnya saudara dari pemirsa Suara TV mengalami kejadian ini, boleh diceritakan di kolom komentar agar bisa dibagikan ke masyarakat luas, supaya masyarakat luas bisa lebih tahu dan terhindar agar tidak memakan korban lagi nih. Mungkin itu saja untuk segmen kali ini di Ruang Suara. Saya Luisa. Dan saya Zaki. Pamit undur diri, sampai jumpa di segmen Ruang Suara berikutnya. Dadah. Terima kasih.